Selamat berjumpa dengan THP Class. THP Class kali ini ingin berbincang-bincang tentang pelaksana mandat hukum yang berkarakter. Karena kita masing-masing adalah pemegang mandat hukum yang diberi tanggung jawab oleh hukum untuk senantiasa taat dan patuh kepada hukum dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ada dua macam hukum yang memberi mandat hukum kepada kita, yaitu hukum privat yang mengatur kepentingan-kepentingan privat dan hukum publik yang mengatur kepentingan-kepentingan publik. Berkaitan dengan itu, kita perlu sadari bahwa di dalam diri kita masing-masing sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara melekat kepentingan-kepentingan publik, dan sebagai pribadi, individu, dan perorangan melekat kepentingan-kepentingan privat. Jadi, kita masing-masing adalah pelaksana mandat hukum publik sekaligus pelaksana mandat hukum privat yang dihadapkan kepada pergumulan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Kita dihadapkan pada pilihan yang harus kita putuskan, apakah kita akan mendahulukan kepentingan publik atau kepentingan privat. Hanya pelaksana mandat hukum yang berkarakter sajalah yang mampu mengambil keputusan untuk senantiasa lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan privat. Kita masing-masing dituntut untuk menjadi pelaksana mandat hukum yang berkarakter seperti itu. Salah satu ciri dari pelaksana mandat hukum yang berkarakter adalah peduli. Sikap dan perilaku peduli ini merupakan refleksi dari keadaan diri kita masing-masing yang waras hati, waras pikir, waras badan, yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan badaniah dari daya rasa spiritual kita yang tidak teratur dengan menggunakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hati nurani kita sebagai daya rasa spiritual dan nilai-nilai kepastian berdasarkan penalaran logika yang ada di dalam daya rasa intelektual kita. Ciri karakter peduli akan memampukan kita untuk berbagi dan berbela rasa sebagai refleksi dari karya kehidupan kita. Keberadaan kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan diri kita saja, melainkan juga untuk melakukan transformasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi, keberadaan kita bukan untuk kita sendiri, melainkan juga untuk banyak orang. Bagi para pelaksana mandat hukum yang berkarakter pada level pimpinan, baik pimpinan instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi massa, maupun kelembagaan masyarakat, ciri karakter peduli tadi perlu ditambahkan dengan ciri unggul dan profesional. Jadi pimpinan yang kita harapkan haruslah berkarakter unggul, profesional, dan peduli yang mampu mentransformasikan permasalahan nyata di lapangan ke dalam pemikiran-pemikiran konseptual dan sistemik untuk memperoleh solusi melalui proses pengambilan keputusan pada tataran rencana strategis, manajemen, dan operasional. Permasalahannya sekarang adalah apakah kita sudah dapat dikatakan sebagai pelaksana mandat hukum yang berkarakter apabila
kita masih kurang peduli, misalnya terhadap pelaksanaan PSBB, serta kurang peduli dengan anjuran para tenaga medis di garda depan dan para penggali makam di garda belakang. Di samping itu, apakah para pimpinan sudah menjadi pelaksana mandat hukum yang berkarakter unggul, profesional, dan peduli apabila ternyata data COVID-19 masih terus meningkat walaupun sudah ada program percepatan penanganan pandemi COVID-19 melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2020. Selain itu, apabila ternyata materi Omnibus Law Cipta Kerja sebenarnya tidak sesuai dengan 5 visi besar Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya di Bogor mengenai Omnibus Law, maka tidak heran apabila terjadi unjuk rasa baru-baru ini. Di samping itu, ternyata masyarakat belum siap untuk memasuki industri 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti blockchain teknologi, Internet of Things, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Smart Contract, dan Big Data yang terhimpun di dalam Public Ledger dan Private Ledger. Sampai jumpa.